Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Egy Mutiara Boru Sitepu dengan NIM 23030045, Prodi Akuntansi di Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Fitra Turadiah, SEMAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai review konsep dasar manajemen keuangan yang akan kita bahas nantinya satu persatu. Baik, langsung saja kita masuk peran dan urgensi dari manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan adalah salah satu aspek terpenting dalam organisasi karena menyangkut bagaimana dana diperoleh, digunakan, dan dikendalikan untuk mencapai suatu tujuan. Lebih dari sekedar administrasi, manajemen keuangan merupakan cabang ilmu yang memiliki peran vital bagi keberlangsungan organisasi. Setiap aktivitas organisasi, dari perolehan dana hingga pengendalian penggunaan dana, selalu melibatkan aspek keuangan. Nah, urgensi di era modern ini mencakup yang pertama, kompleksitas bisnis global. Kompleksitas bisnis global ini adalah lingkungan bisnis yang semakin kompleks menuntut pengelolaan keuangan yang cermat. Nah, sedangkan yang kedua adalah perkembangan teknologi. Seperti yang kita tahu, munculnya Fitnet dan EA membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih akurat dan cepat. Nah, kita bisa lihat di zaman sekarang bahwa EA ini sangat familiar karena adanya EA ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan persoalan. Nah, yang ketiga, tuntutan tata kelola. Banyak perusahaan gagal bertahan bukan karena keuangan kekurangan modal, melainkan karena lemahnya pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan adalah strategi material yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi manajemen keuangan menurut perspektif beberapa para ahli. Definisi dari para ahli menunjukkan perbedaan sudut pandang dan fokus yang meluas seiring perkembangan zaman. Di sini saya akan menjelaskan 3 pendapat para ahli dari manajemen keuangan. Yang pertama, Van Horn dan Weghorst. Nah, mereka mengatakan bahwa definisi manajemen keuangan mengartikan manajemen keuangan sebagai perolehan, pembiayaan, dan pengelolaan aset dengan tujuan tertentu. Fokus utamanya berorientasi pada 3 keputusan utama, yaitu investasi, pendanaan, dan pengelolaan suatu aset. Sedangkan poin kedua, menurut Brigham dan Houston pada tahun 2019, ia menganggap bahwa manajemen keuangan sebagai seni dan ilmu mengelola uang untuk memaksimalkan nilai intrinsik suatu perusahaan. Fokus utama mereka berorientasi pada penciptaan nilai dan memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Nah, sedangkan yang terakhir, menurut Sukenti pada tahun 2023, ia mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah menambahkan dimensi modern, di mana manajemen keuangan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Fokus utamanya adalah berfokus pada tata kelola perusahaan yang baik atau governance dan tren ESG atau yang disebut dengan environmental, social, and governance. Nah, selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup manajemen keuangan. Nah, ruang lingkup manajemen keuangan ini terdapat 5 pilar yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, perencanaan keuangan, di mana tujuan dari perencanaan keuangan itu adalah menentukan kebutuhan dana, baik jangka pendek maupun jangka panjang, melalui penyusunan proyeksi keuangan. Namanya juga sudah perencanaan, berarti di sinilah tempat kita menentukan apa yang ingin kita lakukan ke depannya, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Contohnya, seperti perusahaan startup menyusun anggaran 5 tahunan untuk riset suatu produk, pemasaran, dan ekspansi sebuah pasar. Nah, yang kedua ada keputusan investasi. Nah, keputusan investasi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk aset real. Contohnya, pabrik baru atau aset finansial seperti saham. Nah, di keputusan investasi ini kan menentukan bagaimana dana yang diperoleh. Jadi kita kembali ke nomor 1. Bagaimana dana yang diperoleh dialokasikan untuk aset real tersebut atau aset finansial. Jadi keputusan investasi ini
sangat penting karena ini adalah penentuan suatu dana yang akan dialokasikan, apakah untuk aset real atau aset finansial. Contohnya, PT Unilever Indonesia harus mengevaluasi apakah lebih menguntungkan berinvestasi pada mesin produksi baru atau memperluas jaringan distribusi. Nah, yang ketiga, keputusan pembiayaan atau financing decision. Nah, di mana ini bertujuan untuk memilih sumber dana yang paling efisien antara utang atau pinjaman dan obligasi atau ekuitas atau yang disebut penerbitan saham baru dan laba ditahan. Contohnya, Bank BCA menerbitkan obligasi untuk mendapatkan dana segar sebagai alternatif dari peminjaman bank. Oke. Yang keempat adalah manajemen modal kerja atau working capital management. Nah, di mana manajemen modal kerja ini bertujuan untuk mengelola aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Di mana utang lancar untuk memastikan likuiditas dan efisiensi operasional. Contohnya, perusahaan retail seperti Alfamart secara ketat mengelola rotasi persediaan barang untuk menghindari penumpukan dan menjaga arus kas tetap sehat. Yang terakhir, pengendalian keuangan dan manajemen risiko. Nah, pengendalian bertujuan untuk menyusun laporan keuangan, melakukan audit internal, dan memastikan transparansi. Perusahaan publik harus mematuhi standar akuntansi seperti IFRS dan PSAK. Sedangkan manajemen risiko ini bertujuan untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko keuangan seperti fluktuasi kurs, inflasi, dan suku bangsa. Contohnya kita dapat melihat maskapai penerbangan Garuda Indonesia melakukan hedging untuk melindungi diri dari risiko kenaikan harga bahan bakar jet yang fluktuatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan manajemen keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tujuan jangka pendek itu ia berfokus pada kelangsungan operasional sehari-hari, seperti menjaga likuiditas, yaitu memastikan ketersediaan kas untuk membayar utang dan kewajiban jangka pendek tepat waktu. Sedangkan efisiensi operasional yaitu mengelola biaya agar tidak lebih besar dari pendapatan. Di tujuan jangka pendek ini ia berfokus pada kelangsungan operasional sehari-hari, di mana ia mengelola biaya agar tidak lebih besar dari pendapatan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pendapatan kita satu hari itu 100.000, sedangkan pengeluaran kita, biaya keluar kita itu 150.000. Jelas biaya itu lebih besar, pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Contohnya, unit mikro kecil menengah menjaga saldo kas bulanan agar bisa membayar gaji karyawan tanpa kendala. Nah, selanjutnya kita akan membahas jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini berfokus pada pertumbuhan dan nilai suatu perusahaan. Nah, di antaranya maksimisasi nilai perusahaan, di mana ini adalah tujuan utama yang tercermin dari harga saham dan kepercayaan suatu investor. Nah, selanjutnya itu ada keberlanjutan usaha, di mana keberlanjutan usaha ini menjamin perusahaan dapat bersaing dan berinovasi untuk jangka panjang. Contohnya, Pertamina berinvestasi dalam energi baru terbarukan atau EB untuk menjaga keberlanjutan bisnisnya di masa depan. Jadi, tujuan jangka panjang ini berfokus pada pertumbuhan dan nilai perusahaan guna menjamin perusahaan dapat bersaing dan berinovasi untuk jangka panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi utama dari manajemen keuangan. Apa-apa saja sih fungsi utama manajemen keuangan ini? Nah, di antaranya itu ada perancangan, penganggaran, pengendalian, pemeriksaan, manajemen utama, manajemen dana, dan manajemen risiko. Perencanaan atau planning ini berfungsi untuk menyusun proyeksi kebutuhan modal dan arus kas. Yang kedua ada penganggaran atau budgeting, di mana fungsinya itu mengalokasikan dana secara efektif ke berbagai departemen atau proyek. Dan yang ketiga yaitu pengendalian atau controlling, di mana fungsinya yaitu memastikan penggunaan dana sesuai dengan bencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu pemeriksaan atau auditing, di mana fungsinya yaitu melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan laporan keuangan. Nah, di audit inilah kita bisa melihat dan memastikan keakuratan dan kepatuhan dari laporan keuangan itu.
Disitulah kita tahu kalau ini benar dan ini memang sesuai dengan rencana gitu. Dan ini memang sesuai dengan rencana yang kita buat. Nah, yang kelima itu adalah manajemen dana, di mana fungsinya yaitu untuk mengoptimalkan pengelolaan kas, investasi, dan sumber modal perusahaan. Nah, yang terakhir adalah manajemen risiko, yang keenam. Nah, ini fungsinya yaitu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko keuangan yang dapat mengancam perusahaan. Contoh risiko ancamannya itu seperti kegagalan teknologi dan bencana alam. Jadi di manajemen risiko inilah kita dapat mengelola risiko-risiko dan ancaman yang ada. Manajemen keuangan adalah ilmu multidimensi yang melibatkan aspek teknis atau investasi, pendanaan, dan aset, strategis atau maksimisasi nilai, dan normatif atau akuntabilitas dan tata kelola. Ruang lingkupnya mencakup perencanaan hingga manajemen risiko. Perkembangan bisnis modern memperluas ruang lingkup ini dengan memasukkan isu-isu seperti fintech dan corporate governance. Tujuan jangka pendek atau likuiditas dan jangka panjang maksimasi nilai harus seimbang atau balance agar perusahaan bisa bertahan sekaligus berkembang. Fungsinya yaitu seluruh fungsi, baik itu perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan lain-lain, membentuk siklus yang saling berhubungan, saling berelasi, sehingga kegagalan di suatu fungsi dapat memengaruhi keseluruhan sistem. Baik, di sini ada diskusi kritis, yaitu manajemen keuangan telah berevolusi dari sekedar administrasi menjadi strategi bisnis. Teknologi seperti Big Data dan IA membuat pengelolaan keuangan lebih akurat. Pertimbangan ESG dan tata kelola yang baik menjadi pertimbangan utama bagi manajer keuangan dalam setiap keputusan finansial. Review konsep dasar manajemen keuangan ini diambil dari jurnal ilmiah dan artikel-artikel serta pendapat dari berbagai para ahli. Baik, sekian presentasi dari saya. Jikalau ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.